Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran informatika ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah minggu kemarin di lab komputer ya. Untuk saat ini di kelas dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Semua terisi ya. Alhamdulillah. Semua hadir ya, tidak ada yang sakit, sehat semua ya. Kabarnya anak-anak siang ini bagaimana? Sehat semua ya. Kalau nggak sehat, insya Allah ya di rumah ya. Kalau di sini insya Allah sehat ya. Ya. Pasti di sini mau mempelajari ya, menerangkan masalah berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Ada yang tahu sebelumnya apa itu berpikir komputasional? Ya, sebenarnya Berpikir untuk memecahkan masalah. iya, berpikir untuk memecahkan masalah ya, seperti komputer ini. Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Seperti ya, bukan kalian komputer enggak, seperti komputer. Ya, itu berpikir komputasional. Tapi di sini jelas ya. Benar aja. Yaitu suatu metode atau cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit secara efisien, metodis, dan logis ya. Mirip dengan cara seorang ilmuwan untuk membuat program ya. Kalian tidak suruh buat program, hanya nanti menyambung-nyambungkan ya, menyambung-nyambungkan kode-kode yang ada ya. Sampai sini jelas ya. Lagi kelihatan ya. Di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ya. Apa itu tiap-tiap pilar itu ya? Sekarang dekomposisi ya, dekomposisi yaitu proses membagi masalah yang rumit, atau besar ya, menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Itu dekomposisi. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat ya. Jadi masalah yang besar tidak menakutkan, jadi diselesaikan satu persatu. Contohnya, membuat nasi goreng bukan masalah besar ya, masalah ya, tapi harus diselesaikan ya, satu persatu tahapnya. Contohnya, menyiapkan bahan nasi, bumbu, dan telur. Yang berikutnya pengenalan pola, ya. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau barang dalam data di antara masalah yang kecil yang telah dipecah. Paham ya? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola yang ada diidentifikasi ya. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika tidak menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ya, tidak ketemu polanya, dicari caranya yang sama. Contoh, membuat nasi goreng langkah menumis. Bumbu memiliki pola yang sama, misal panaskan minyak. Kalau tumis kan mesti sama, ya. Mesti panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu, aduk hingga harum. Kan nggak mungkin bumbunya dimasukkan tanpa minyak, juga gosong semua, ya kan? Tahapannya, polanya itu dimasukkan minyak dulu, baru ditumis. Jadi menumis apapun, mau membuat nasi goreng, mau membuat capcay seperti ini, membuat apa lagi? Mie goreng itu caranya sama menumis. Jadi polanya sama, dilihat polanya. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng dan capcay. Ya. Jadi memasak nasi goreng, capcay maupun mie goreng tetap sama polanya. Kalau numis ya itu, ya. Minyaknya dipanaskan dulu, kemudian bumbu dimasukkan ya. Tak boleh dibolak-balik. Sampai sini jelas ya? Ya. Lanjut lanjutkan. Apa relevan atau tidak penting diabaikan? Ya. Konsentrasi secara eksklusif pada fakta yang paling krusial. Tujuannya apa? Agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Jadi masalah yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya nggak usah diberikan. Ya. Contohnya, saat mengendarai sepeda, ini yang mengendarai sepeda ya. Kita fokus pada cara mengayuh. Ya. Kalian tidak bingung, ya. Tidak perlu membuat
memikirkan bagaimana cara ya, kita setiap game-nya kok bisa muter, gak usah dipikir. Atau bannya buat siapa ya kok bisa begitu? Nah, itu gak usah dipikirkan atau dipikir ya. Jadi yang perlu itu cara mengayun, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kalau tidak mengerem kan nabrak. Nah, kalau ngayunnya kurang bagus kan nggak bisa jalan. Ya. Kalau keseimbangannya tidak sesuai pasti jatuh. Ya. Yang lain kan nggak usah dipikirkan. Ya. Itu yang namanya abstraksi. Jadi fokus pada masalah yang penting aja. Nggak usah mikirkan game-nya kok bisa muter, bannya dari mana, yang buat sampah nggak bisa. Ya. Itu abstraksi. Sampai sini ada yang bingung Mas Yan? Akmal, jelas ya. Berikutnya, algoritma. Ya. Algoritma ini hasil akhir dari 3 pilar tadi, 3 pilar utama tadi. Algoritma ini akhirnya. Ya. Serangkaian langkah-langkah atau aturan jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah itu, ya, diselesaikan dengan langkah-langkah yang jelas. Ya. Kemudian berurutan, jangan diputar balik, nggak bisa. Ya. Contohnya ya, ini contoh dulu ya. Resep masakan, petunjuk perakitan mainan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Bisa kalian membuat resep masakan kan nggak boleh diputar balik ya. Yang pertama tahapannya seperti buat mie goreng, panaskan air dulu ya di atas kompor. Kemudian ngambil mie gorengnya ya. Terus apa lagi? Dibuka apa? Diambil bumbunya. Harus detail, ya. Kemudian setelah air mendidih, masukkan ke gorengnya. Ya. Ya. Menunggu mendidih, bumbunya dimasukkan ke dalam piring atau mangkok. Ya. Setelah mendidih baru dimasukkan, dicampur dengan bumbu tadi ya. Gak boleh terbalik kan? Misal air mendidih ya, minyak gak dimasukkan, bumbunya dimasukkan, kan nggak boleh, ya nggak mungkin ya. Jadi minyak dulu, setelah mie di dalam air mendidih, setelah matang baru dicampur. Itu tahap-tahapannya, nggak boleh terbalik. Ciri-cirinya urutannya jelas, algoritma, ya, urutannya jelas, tidak ambigu. Ambigu itu tidak memiliki arti ganda. Ya. Artinya ini bisa gini, bisa gini. Jadi satu arti. Pasti berhenti setelah masalah selesai. Jadi terakhir itu sudah selesai. Misal mie dicampur bumbu, kan sudah selesai. Tinggal makan. Ya. Itu ciri-ciri terakhirnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Kemudian gambar-gambar. Yang terakhir poin-poin pentingnya apa? Itu yang polanya dalam menyusun slide dalam sistem pengenalan manusia ya. Berikutnya abstraksi. Nah, ini fokus pada fungsi utama setiap organ, tidak perlu menghafal semua nama enzim. Kan enzim banyak ya di tubuh itu, gak usah dihafalkan. Yang penting fungsi utama setiap organ. Mulut itu apa fungsinya? Lambung apa fungsinya? Usus apa? Usus ada 12 hari, ada usus besar. Itu ya. Jadi enzim di dalam mulut apa aja nggak usah. Itu namanya abstraksi. Jadi fokus pada yang penting-penting saja, yang inti. Yang bukan inti nggak usah. Punya algoritma. Ya ini akhir dari 3 pilar tadi yang dikomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Terakhir algoritma, membuat jadwal kerja. Misal hari pertama kumpul materi dan bagi tugas. Jadi materi dari kelompoknya dikumpulkan. Ya, bagi tugas kamu yang apa, kamu buat apa, kamu cari apa. Hari kedua, ketiga, setiap anak membuat bagian slide. Karena slide kan bisa online ya. Seperti kemarin kan online ya. Misal 10 slide, bagian 3, kamu 3 slide, 3 slide yang terakhir 4 slide. Itu pembagian. Hari keempat menggabungkan dan mendesain slide. Jadi slide yang ada digabung. Ya. Hari kelima terakhir latihan presentasi bersama. Jadi anak 3 misal atau 4 atau 5 berlatih bersama. Itu ya cara memecahkan masalah tadi presentasi IPA dalam sistem pengenalan manusia. Ini contohnya ya, contoh.
Tapi kan nggak asal-asalan, jadi direncanakan sedetail mungkin, seurut mungkin. Menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika di masa depan. Nanti masa depan ini sangat berguna, ya, sangat dibutuhkan dalam berpikir komputasional. Kemudian menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Ada masalah langsung berpikir, oh caranya begini. Itu melatih untuk memecahkan masalah. Yang terakhir meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Dan solusinya itu dicari kreatif. Ya, tidak itu apa ya Pak? Ini masalahnya bagaimana? Kalau kreatif nanti bisa langsung terpecahkan solusinya. Lanjut next. Nah, kesimpulannya sekarang. Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Jadi nanti di zaman kalian nanti kuliah itu tantangannya jauh beda sama sekarang. Ya. Kalau kalian sering melatih berpikir komputasional itu akan bisa dihadapi atau dijalani. Ya. Kemudian 4 pilarnya tadi ya, komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ini yang terakhir. Nah, pilar terakhir menutup yang ketiga. Yang terakhir, nah ini coba ini. Oh Gibran nih. Ya, dengan berpikir komputasional, masalah sulit apapun bisa ditemukan solusinya. Ya. Masalah sulit apapun kalau kalian sering berpikir komputasional bisa menyelesaikan solusinya, menemukan solusinya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Grup kedua, kelompok kedua. Akmal, Hafaz, Gafin. Akmal, Hafaz, Gafin. Ya. Contoh sehari-hari aja. Contoh sehari-hari. Mau rambut aja. Pengenalan pola. Contoh Bikin sehari-hari. sebelah gampang. Hello. Ini nama Mengenal pola. Tuh, tipe-tipe pertama. Ini dapat. Beralamin, ya. Pelajaran hari ini berjalan dengan baik, ya. Dan sampai akhir dengan mengerjakan LKPD yang sudah Pak Jun Pak Jun kirimkan tadi ya, dibagikan tadi ya. Ada yang kurang jelas selama pengerjaan LKPD tadi? Pak Jun tadi kembali untuk berpikir komputasional ada 4 pilar tadi ya. Ada 4 pilar. Yang pertama apa? Komposisi. Yang kedua, versi terakhir itu nanti bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu aja ya. Ya, itu aja yang bisa Pak Jun sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Pak Jun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.